Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Asnafata dengan NIM 3202402026. Hari ini saya akan menjelaskan tentang server enterprise yang terdiri dari web server, database server, dan FTP server. Berikut penjelasan singkat saya. Pertama, apa itu web server? Web server itu perangkat lunak yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari sebuah web browser client seperti Chrome, dan mengirimkan kembali kontennya dalam bentuk halaman website seperti HTML, CSS, dan atau gambar. Konsep dan mekanisme kerja web server itu menggunakan model request response. Browser mengirim permintaan berupa URL ke server, lalu web server memproses permintaan tersebut dan mengirimkan file website kembali ke browser hingga muncul di layar. Tujuan dan fungsinya itu adalah mengatur lalu lintas data, mempublikasikan aplikasi atau situs web perusahaan agar bisa diakses online. Aplikasi atau software web server itu adalah Nginx, terkenal sangat cepat, ringan, dan kuat menampung banyak pengunjung bersamaan. Dan yang kedua itu ada Apache, yang dimana Apache adalah software legendaris yang sangat fleksibel dan paling mudah dikostomisasi. Contoh penerapannya itu digunakan pada website kampus seperti Siakat yang ada di Kotesa, platform e-commerce atau media sosial untuk menampilkan halaman utama saat diakses seperti Shopee untuk e-commerce. Selanjutnya, apa itu database server? Database server itu adalah perangkat lunak server yang khusus digunakan untuk menyimpan, mengolah, menyusun, dan mengamankan data digital milik perusahaan dalam jumlah besar atau big data. Konsep kerja database server itu menggunakan bahasa query standar seperti SQL. Jadi ketika aplikasi atau pengguna mengirimkan perintah input, update, atau cari data, database server akan memproses perintah tersebut dan menyajikan data yang diminta secara cepat dan akurat. Selanjutnya itu tujuan dan fungsi database server. Yang pertama, menjamin keamanan data perusahaan agar nggak mudah hilang, rusak, atau mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kedua, menjaga integritas data, memastikan data tetap konsisten dan tidak bentrok saat diakses banyak pengguna sekaligus. Aplikasi atau softwarenya tuh yang pertama ada MySQL atau MariaDB yang sangat populer, open source, dan digunakan untuk aplikasi web modern. Selanjutnya ada PostgreSQL, terkenal sangat canggih dan kuat untuk menangani struktur data yang kompleks skala enterprise. Contoh penerapannya tuh menyimpan seluruh data akun mahasiswa. Di sini terdapat three-tier arsitektur yang dimana bisa dibukakan dengan NIM, nama, dan password. Serta data nilai di Siakat kampus seperti alur yang kita bahas tadi, dia bekerja di belakang layar setelah web server menerima input dari pengguna. Selanjutnya yang terakhir itu adalah FTP server. FTP server adalah singkatan dari File Transfer Protocol atau protokol pengiriman berkas. FTP server adalah server yang berfungsi mengatur lalu lintas unggah atau upload dan unduh atau download file antar komputer di dalam jaringan. Konsep kerja menggunakan prinsip client server. Pengguna menggunakan aplikasi FTP client untuk meminta akses. Lalu FTP server akan membuka jalur khusus untuk mentransfer file tersebut secara stabil. Tujuan dan fungsinya ada dua. Yang pertama, mempermudah pengiriman file bukan besar tanpa membebani server utama seperti web server. Yang kedua, mengatur hak akses keamanan seperti siapa saja user yang boleh mengambil atau menyimpan file. Aplikasi atau software tool yang dipakai di FTP server itu ada FileZilla server. Software FTP yang sangat mudah digunakan karena memiliki tampilan grafis untuk mengatur folder dan pengguna. Yang kedua ada FSFTPD, software FTP khusus sistem operasi Linux yang fokus pada keamanan tingkat tinggi saat pengiriman file. Contoh penerapannya digunakan untuk memfasilitasi pengiriman atau upload file tugas berukuran besar oleh mahasiswa ke server kampus, serta pengiriman data cadangan atau backup sistem otomatis oleh perusahaan ke server pusat. Perangkat atau hardware server enterprise yang menampung web server, database server, dan FTP server. Yang pertama, spesifikasi minimal menggunakan komputer server khusus standar industri, bukan laptop atau PC biasa. Karakteristik utamanya yaitu wajib menggunakan prosesor khusus seperti Intel Xeon atau AMD IPYC, memori RAM tipe ECC atau anti-error, serta sistem penyimpanan RAID agar data tetap aman dan server bisa menyala 24 jam nonstop tanpa mati. Kesimpulannya yang dapat saya berikan yaitu web server berfungsi sebagai gerbang utama untuk menampilkan halaman website ke pengguna.
Sedangkan database server bekerja di belakang layar untuk menyimpan dan mengolah data sistem secara aman. Sedangkan FTP server digunakan khusus sebagai jalur pengiriman dan manajemen file berukuran besar di dalam jaringan. Sekian presentasi yang dapat saya tampilkan atau saya bacakan di video kali ini. Terima kasih.